Assalamualaikum Bu Tuti, gimana kabarnya hari ini Bu? Waalaikumsalam Bu Dina. Alhamdulillah kabarnya baik sekali. Bu Dina, bagaimana kabarnya? Saya juga Alhamdulillah baik Bu Tuti. Oh iya Bu Tuti, saya dengar hari ini Bu Tuti akan melakukan coaching ya? Kira-kira dari praktek coaching nanti yang akan Ibu lakukan, apa saja sih yang jenengan siapkan untuk coaching nanti? Yang saya siapkan yang pertama yaitu kegiatan coaching saya itu menggunakan alur tirta Bu, yaitu tujuan utama dari Kuci, kemudian harapan dari Kuci, yang kedua identifikasi masalah dari Kuci sendiri, yang ketiga rencana aksi dari Kuci untuk menyelesaikan permasalahannya, yang terakhir yaitu tanggung jawab dari Kuci terhadap rencana aksinya untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Oh, luar biasa sekali Bu Tuti. Nah, nanti dalam praktek coaching jenengan, nanti saya akan mengamati dan menilai Bu Tuti menggunakan rubrik penilaian ya Bu ya. Iya Bu, uh, itu berguna bagi saya untuk mengetahui apa yang sudah baik, apa yang belum baik, kemudian saya akan memperbaikinya. Jadi begini Bu Tuti, nanti saya akan memakai 4 kriteria. Jadi untuk yang pertama kurang baik, kemudian yang kedua cukup baik, yang ketiga nanti baik, dan yang terakhir nanti sangat baik. Iya Bu. Terus ini Bu, kompetensi apa sih yang ingin Bu Tuti kembangkan nanti dalam melakukan coaching? Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan yang pertama itu kehadiran penuh, kemudian yang kedua mendengarkan secara aktif, kemudian memberikan pertanyaan berbobot, yang terakhir menggali ide dari Kuci untuk menyelesaikan permasalahannya sendiri. Oh seperti itu. Nah, agar apa ya nanti observasi yang dilakukan saya lebih fokus nanti, kira-kira dari ketiga kompetensi yang Bu Tuti sebutkan tadi, yang lebih spesifik lagi, kompetensi mana sih yang ingin Ibu kembangkan dari ketiga kompetensi itu? Dari ketiga kompetensi itu saya ingin mengembangkan pada kompetensi kehadiran penuh Bu, di mana saya akan mendengarkan permasalahan dari Kuci, kemudian fokus tidak melakukan kegiatan hal lain, jadi bisa fokus terhadap Kuci, kemudian bisa menggali ide dari Kuci itu sendiri. Nah, terus kira-kira indikator ketercapaian atau keberhasilan dari tujuan pengembangan yang dilakukan Bu Tuti itu apa sih Bu? Indikator yang ingin saya capai yaitu Kuci mampu menyelesaikan permasalahan sendiri, gitu Bu. Oh seperti itu. Baiklah kalau begitu Bu Tuti mau melakukan coaching sekarang ya? Iya Bu. Kalau begitu semangat nih Bu Tuti. Semoga semuanya lancar dan tidak terkendala. Amin. Terima kasih Bu Tuti. Sama-sama Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Susi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Tuti. Selamat siang Bu. Siang Bu Tuti. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Gimana kabarnya? Alhamdulillah kabarnya baik sekali. Nah, ini katanya Bu Susi mau menyampaikan sesuatu. Silakan Ibu untuk menyampaikan sesuatu. Tentang apa ya Bu ya? Iya Bu, jadi saya mau curhat Bu. Saya ini kan ngajarnya bahasa Inggris. Ngajar bahasa Inggris katanya itu sulit gitu Bu. Ngajar di kelas 10, 11 dan juga 12 Bu. Jadi saya tuh di sini mau bercerita Bu, karena kemarin itu saya dalam proses pembelajaran itu ada beberapa siswa yang pas pembelajaran itu nyosor Bu. Terus saya mencoba untuk memanggil siswa tersebut. Saya lakukan langkah yang namanya restitusi. Terus saya mendapatkan jawaban bahwa siswa tersebut itu tidak semangat, tidak termotivasi, tidak antusias. Gara-garanya itu adalah merasa bahwa bahasa Inggris itu pelajaran yang sulit Bu, gitu. Wah, topik yang sangat menarik ya Bu Susi. Kita memiliki waktu 10-15 menit untuk mendiskusikannya.
Nah, dari diskusi nanti kira-kira apa yang ingin Bu Susi capai? Iya Bu, jadi saya ingin mendapatkan solusi Bu, tentang bagaimana sih caranya supaya bisa meningkatkan motivasi siswa terkait dengan materi pembelajaran saya, karena bahasa Inggris itu katanya itu terkenal sulit gitu selain matematika ya Bu ya. Terus kemudian saya juga ingin agar partisipasi siswa itu meningkat begitu. Terus kolaborasi dalam rekan sejawat pun juga bisa meningkat gitu Bu, karena terkadang kita dengan rekan sejawat kita kan juga perlu yang namanya berkolaborasi untuk meningkatkan motivasi siswa tersebut. Terus kemudian sempat sebenarnya kemarin ngobrol-ngobrol sebentar sama rekan sejawat, ada yang senior, ada yang untuk dari berbagai lintas materi pembelajaran, itu katanya untuk meningkatkan motivasi siswa itu bisa dengan pembelajaran berdiferensiasi gitu Bu. Oh begitu ya Bu, hebat sekali Bu Susi ini sudah mulai menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan berbagai variasi berbeda untuk meningkatkan motivasi siswa dalam belajar. Tapi Ibu merasa hasilnya motivasi siswa belum meningkat. Nah, kemudian Ibu apa yang menjadi permasalahan dalam pembelajaran itu sebetulnya Bu? Jadi mungkin ada 3 hal ya Bu ya, terkait dengan pemahaman materi, keaktifan siswa itu tadi, motivasi itu dalam satu kesatuan. Terus kemudian bagaimana caranya untuk membangun kolaborasi yang baik dengan rekan sejawat, karena tentunya dengan meningkatkan kolaborasi, pemahaman tentang berbagai macam model pembelajaran, metode pembelajaran, itu juga akan meningkatkan kompetensi siswa atau meningkatkan motivasi juga. Paling utama yang ingin saya tingkatkan itu dari motivasi siswa itu sendiri Bu. Jadi ada 3 hal tadi yang menjadi kendala saya, yaitu terutama motivasi, terus kemudian keaktifan atau pemahaman dari siswa itu sendiri, dan yang terakhir adalah kolaborasi rekan sejawat, seperti itu Bu. Wah, menarik sekali obrolan kita hari ini ya Bu ya. Jadi Bu Susi memiliki 3 kendala. Yang pertama tadi adalah kurangnya motivasi siswa dalam belajar. Yang kedua tadi pemahaman siswa ya dalam memahami materinya. Kemudian yang terakhir kolaborasi antara guru ya Bu ya. Iya. Nah, dari kegiatan ini nanti apa sih yang ingin dicapai oleh Bu Susi dalam pembelajaran berdiferensiasi ini? Sebenarnya saya ingin ketika pembelajaran berdiferensiasi itu Bu, sesudah saya melakukan pengamatan, terus kemudian saya melakukan kuesioner wawancara dari rekan sejawat juga dari siswa-siswa itu sendiri ya Bu ya. Saya itu mencoba untuk mencari tahu gaya belajar siswa itu seperti apa. Kalau di pembelajaran berdiferensiasi kan itu ada gitu ya. Jadi kan setelah itu saya tuangkan dengan rencana pembelajaran saya, yaitu di FPP saya, agar sesuai dengan kebutuhan siswa. Nah, kemudian siswa itu bisa berpartisipasi secara aktif dan materi pembelajaran pun dapat tersampaikan dan dipahami dengan siswa dengan baik, seperti itu. Lalu motivasi siswa juga bisa meningkat, dan kolaborasinya pun dari kelas 10, kelas 11, dan kelas 12 pun bisa berkesinambungan, seperti itu Bu. Alhamdulillah ya Bu ya, saya salut dan mengapresiasi sekali atas apa-apa yang sudah Bu Susi lakukan. Nah, kalau boleh tahu langkah atau strategi apa yang sudah Ibu lakukan supaya kualitas pembelajaran berdiferensiasinya semakin bagus dan dapat diterapkan di semua tingkatan, sehingga pembelajaran tersebut menjadi satu sarana untuk meningkatkan motivasi siswa sesuai dengan harapan Ibu Susi. Saya sudah mencoba untuk itu Bu, mengelompokkan siswa berdasarkan gaya belajarnya. Ada yang audio, terus kemudian ada yang visual, kinestetik, seperti itu. Jadi dengan mengelompokkan gaya belajarnya,
tentu saya tahu metode apa yang harus saya lakukan supaya itu bisa meningkatkan pemahaman siswa dan juga meningkatkan motivasi, antusiasme dan juga keaktifan belajar siswa. Terus kemudian saya juga membuat LKPD berdasarkan tingkat pemahaman mereka Bu sesuai dengan materi tersebut. Selain itu saya juga mencoba untuk mendiskusikan ini di lingkup terkecil di sekolah yaitu MGMP sekolah Bu. Nah harapan saya itu agar metode yang saya gunakan itu tepat sesuai dengan gaya belajar siswa itu tadi. Kalau saya menggunakan media terus metode ini untuk gaya belajar yang kinestetik itu sesuai apa enggak, itu juga saya diskusikan dengan rekan sejawat saya sehingga motivasi ini utama lagi Bu, motivasi siswa itu bisa meningkat karena itu fokus saya sebenarnya gitu Bu. Wah, keren sekali langkah yang sudah Ibu Susi lakukan. Saya sangat terkesan ya Bu ya. Kalau tidak keberatan, apakah Ibu pernah mendapat dukungan atau motivasi untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini? Lalu dukungan yang seperti apa sih? Alhamdulillah Bu, sebenarnya dari apa-apa yang sudah saya rencanakan terus kemudian saya coba untuk lakukan gitu ya, saya mencoba untuk berkonsultasi tentunya karena saya di sini masih belum tahu apa-apa ya, masih junior. Tentu senior itu masih berkenan untuk memberikan saya masukan dan yang lainnya. Kemarin juga saya mencoba konsultasi sama bapak kepala sekolah, juga rekan-rekan sejawat saya, tidak hanya satu matkul saja tapi juga lingkup luar seperti matematika, bahasa Indonesia dan juga yang lainnya. Siapa tahu dengan kita ngobrol diskusi itu bisa mencerahkan pikiran saya. Oh kalau ngajar itu harusnya begini gitu. Jadi dukungan dari semua pihak itu sangat bersahabat sih Bu untuk saya gitu. Alhamdulillah, bagus sekali ya Bu, sudah mendekati sempurna ya. Terkait dukungan, bagaimana kolaborasi Ibu dengan rekan-rekan guru? Nah, supaya pembelajaran berdiferensiasi ini bisa berjalan dengan baik serta menjadikan motivasi siswa dalam belajar. Gitu, betul. Jadi sebenarnya saya itu mengalami sedikit kendala karena memang kan yang ngajar tidak hanya saya, ada beberapa rekan saya. Yang satu memang senior Bu, 1 tahun lagi itu insya Allah pensiun, jadi memang usianya sudah sepuh. Kalau misalkan saya mencoba untuk mengoptimalkan pembelajarannya dengan ya berdiferensiasi, itu kan banyak metode yang digunakan, itu kadang kurang begitu optimal seperti itu Bu. Jadi kolaborasi saya dengan rekan-rekan saya itu saya harapkan bisa optimal setelah saya melakukan diskusi ini nanti Bu, begitu. Ya, betul sekali Bu. Nah, terkait dengan langkah Ibu Susi dalam berkolaborasi dengan rekan yang mengajar di kelas 10, 11, dan 12, kedepannya seperti apa? Karena ini tidak mudah bagi Ibu ya. Iya, betul Bu. Tentu saya berharap terus berkolaborasi dengan rekan saya ya Bu dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi karena pembelajaran ini menurut saya memiliki banyak manfaat begitu Bu. Karena banyak metode yang digunakan, kalau tepat sasaran itu sangat bagus seperti itu. Terus kemudian semoga seiring dengan berjalannya waktu nanti pemahaman yang saya sampaikan kepada rekan-rekan sejawat saya itu bisa meningkat sehingga mereka lebih senang mengikuti pembelajaran yang saya rancang seperti itu Bu. Iya. Nah, dari grade 1 sampai 10. Nah, berapa kira-kira rekan sejawat Bu Susi itu di level berapa? Kalau boleh saya menilai ya Bu, sebenarnya kan saya juga orang yang belum harusnya menilai, tapi kalau saya boleh menilai mungkin grade-nya ya di angka 5 Bu. Tapi saya yakin kok Bu, kalau grade tersebut itu bisa meningkat, bisa di angka 7 atau mungkin 8 kalau misalkan kita benar-benar berdiskusi kolaborasi dengan baik. Karena ketika kita saling tukar informasi, tukar pengalaman, itu juga akan meningkatkan pengalaman kita. Jadi contohnya yang tadi yang senior
banyak dalam proses pembelajaran. Saya pun juga mungkin yang senior itu kurang paham terkait dengan IT ya Bu ya. Kalau sekarang itu kan pembelajaran berdiferensiasi kaitannya juga banyak penggunaan IT, bisa saja media-media sosial sekarang banyak sekali seperti Instagram, TikTok, YouTube dan seterusnya. Jadi di sini saya menilai di angka tersebut Bu, begitu. Jadi semoga dengan adanya coaching ini nanti diskusi saya dan juga rekan-rekan sejawat saya itu bisa berjalan lancar gitu. Wah, menarik sekali ya Bu ya. Terkait dengan kolaborasi, kira-kira hal apa yang akan Bu Susi lakukan dalam hal dekat ini? Nah, rencananya ini kan masih proses libur ya Bu ya. Walaupun kita itu tidak libur sebagai guru, muridnya saja yang libur, tetapi waktu tersebut bisa kita manfaatkan Bu untuk berkolaborasi dengan rekan-rekan sejawat. Ya kan, rencananya saya mencoba untuk berdiskusi terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi yang tentunya akan sangat bagus karena nanti pas di tahun ajaran baru 2024-2025 kita bisa langsung menerapkan seperti itu. Contohnya mungkin in-house training seperti itu Bu. Alhamdulillah, saya sangat bahagia karena Ibu Susi sudah menemukan solusi untuk permasalahan yang Ibu hadapi. Nah, saya ingin bertanya Bu terkait siapa yang akan bertanggung jawab dan terlibat dalam diskusi yang akan Ibu lakukan tersebut. Nah, mungkin yang akan berperan sebagai penanggung jawab ya saya sendiri karena saya yang menginisiasi kegiatan ini. Jadi saya yang harus bertanggung jawab. Kemudian guru bahasa Inggris dari senior dan juga yang lainnya, tidak hanya dari mapel bahasa Inggris saja, tapi mapel-mapel yang lain saya harapkan juga kalau mau ikut dalam berkolaborasi, ikut berdiskusi, itu juga saya akan sangat senang sekali dan sangat welcome gitu. Bagaimana cara Bu Susi untuk memastikan bahwa kegiatan nanti akan terlaksana dan hasil diskusinya itu sesuai dengan yang Ibu harapkan? Nah, ini kan kalau dibilang libur terus gurunya berangkat semuanya kan enggak ya Bu ya. Kadang juga kita miss untuk ketemu. Nah, jadi saya harus berperan aktif untuk menghubungi beliau-beliau yang mungkin berada di mungkin tidak di situ atau mungkin ada di ruang yang lain. Nah, berkolaborasi harus saling menghubungi. Saya menghubungi rekan saya supaya nanti bisa terjalin kolaborasi dengan baik seperti itu. Alhamdulillah, kebetulan waktu kita sudah habis. Bu Susi juga sudah menemukan solusi dari permasalahannya. Saya sangat senang. Semoga kedepannya kegiatannya akan terlaksana dengan lancar ya Bu Susi ya. Amin ya Allah. Terima kasih juga Bu Tuti atas coaching yang dilaksanakan hari ini. Saya sangat terbantu Bu dalam menyelesaikan permasalahan yang saya hadapi karena sebelumnya saya itu merasa gundah nanti kalau di tahun ajaran baru itu seperti apa motivasi siswanya, karena melihat liburnya sangat panjang terus tiba-tiba awalnya seperti itu, nanti saya ada kekhawatiran dan kekhawatiran saya sudah mulai terpecahkan dari diskusi. Terima kasih Bu Tuti. Sama-sama Bu Susi. Waalaikumsalam. Bu Tuti. Ya Bu. Nah, Bu Tuti tadi kan sudah melaksanakan coaching ya dengan coach Bu Tuti. Kira-kira apa sih yang Ibu rasakan setelah melaksanakan coaching tadi? Perasaan saya setelah melaksanakan coaching tadi merasa lega, kemudian senang Bu. Nah, terus hasilnya bagaimana Bu? Alhamdulillah hasilnya baik. Coach saya dapat menemukan solusi dari permasalahannya. Alhamdulillah kalau begitu Bu Tuti. Nah, langsung saja ya Bu ya, kita bahas dan analisa dari apa yang kompetensi yang ingin Bu Tuti kembangkan tadi. Kan tadi Bu Tuti pas sebelum coaching tadi mengatakan ingin mengembangkan kompetensi kehadiran penuh ya Bu ya. Nah, terus untuk mencapai ketercapaian indikator itu tadi yang sudah Ibu Tuti lakukan tadi apa saja selama coaching? Dari kegiatan coaching tadi
untuk mengembangkan kompetensi saya sudah melakukan kehadiran penuh, Bu, di mana saya fokus pada masalah kunci, kemudian mendengarkan secara aktif, tidak melakukan kegiatan hal lain, sehingga fokus pada permasalahan kunci. Kemudian kunci itu sendiri dapat mengembangkan ide dan potensinya. Ya, bagus sekali Bu Tuti. Saya tadi memang pas melihatnya juga Bu Tuti sudah sudah hadir secara penuh seperti itu Bu. Bu Tuti sudah mendengarkan secara aktif pembicaraan dari Bu Susi tadi ya. Kemudian Bu Tuti juga sudah memberikan pertanyaan yang berbobot kepada Bu Susi. Jadi menurut saya Bu Tuti melakukan coaching pada hari ini sudah sangat bagus Bu. Terima kasih Bu Dina atas penilaiannya. Nah, sama-sama Bu Tuti. Nah, setelah coaching ini tadi, kira-kira rencana Bu Tuti ke depannya ketika nanti akan melakukan coaching lagi, kompetensi coaching yang mana sih yang ingin Bu Tuti kembangkan lagi? Nah, dari kompetensi prinsip coaching, saya ingin mengembangkan pada itu Bu, prinsip memberikan pertanyaan yang berbobot, sehingga saya dapat mendorong kunci tersebut untuk menemukan ide atau potensi dalam menyelesaikan permasalahan. Iya. Kemudian kan Ibu sudah memutuskan itu ingin mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, selanjutnya langkah-langkah Bu Tuti itu apa saja untuk mengembangkan kompetensi itu biar Bu Tuti bisa punya kompetensi untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, untuk mengembangkan kompetensi itu, langkah pertama saya akan merefleksi diri, Bu, dari kegiatan kunci hari ini. Kegiatan hari ini tuh apa yang kurang, kemudian apa yang belum terpenuhi. Saya akan mencari referensi dari YouTube, kemudian media-media lain agar lebih fokus lagi pada tadi pengembangan kompetensi saya. Kemudian saya akan belajar public speaking. Oh ya, seperti itu. Jadi Bu Tuti akan mencari referensi dulu, kemudian belajar public speaking, terus tadi belajar dari coaching orang lain gitu ya Bu ya. Iya. Kemudian kira-kira kapan sih Bu Tuti bisa melaksanakan itu rencana Ibu Tuti tadi? Saya akan melaksanakan secepatnya, Bu. Saya akan mencari referensi terlebih dahulu di Google, YouTube, kemudian mengikuti kegiatan public speaking jika ada yang menyelenggarakannya gitu, Bu. Terus kira-kira Bu Tuti akan melaksanakan coaching lagi setelah ini tuh kapan Bu? Insya Allah kalau ada teman atau rekan saya yang ingin melakukan coaching. Oh, seperti itu. Ya mudah-mudahan ya Bu Tuti ketika Bu Tuti melaksanakan coaching lagi ke depannya itu bisa berjalan dengan lancar, kemudian Bu Tuti bisa lebih bagus dan lebih baik lagi dalam melaksanakan coaching. Amin. Terima kasih Bu Dina sudah berkenan mengobservasi saya, kemudian memberikan penilaian terhadap kegiatan coaching saya. Sama-sama Bu Tuti. Kalau begitu saya pamit dulu ya Bu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.